Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin para pemirsa LNG TV dan masyarakat kota Bontang sekitarnya. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Tema yang saya bahas hari ini adalah Al-Malul Halal adalah salah satu kunci kebahagiaan dan akar kebaikan. Pemirsa LNG TV dan masyarakat Kota Bontang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketidakhati-hatian di dalam soal halal haram inilah muasal segala bencana bagi masa depan kita dan diri keluarga kita. Mari kita menata ulang pementingan hal yang penting di dalam hidup kita ini. Sebab dalam setetes rezeki halal adalah akal prasyarat dari semua kebaikan. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah berkata, demi Allah, memastikan halalnya satu suapan ke mulutku itu lebih aku sukai daripada bersedekah 1000 dinar. Sobat pemirsa yang berbahagia, LNG TV yang dimuliakan oleh Allah. Bukan banyaknya harta, tapi halalnya harta yang dimiliki. Harta yang halal akan menjauhkan setan dari hati. Hati menjadi bersih, suci, dan kokoh sehingga memberi ketenangan di dalam hidup. Pemirsa yang berbahagia, apa hubungannya antara perbaikan makanan dengan mustajabnya doa? Inilah dulu yang ditanyakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mintakanlah pada Allah ya Rasulullah agar doaku mustajab. Rasul tersenyum mendengar pinta yang sungguh cerdas itu. Lalu beliau bersabda, bantulah aku hai Sa'ad dengan memperbaiki makanan. Jangan sampai makanan yang masuk ke dalam tubuhmu dari sesuatu yang haram atau pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah dihadapkan para sahabatnya membacakan ayat-ayat yang agung yang menyebutkan pilar kehidupan manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Di ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alaihim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim.
Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat ke-23 ayat 51. Pemirsa yang berbahagia, inilah perintah bagi Rasul dan semua insan, semua manusia, terlebih lagi bagi yang beriman, untuk memakan rezeki Allah yang halal lagi baik. Selanjutnya, baginda Rasulullah bercerita tentang seorang musafir. Dia berada di tengah padang pasir dalam keadaan berpuasa, dengan bekal yang terampas, tersesat jalan. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Namun bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, ujar Rasul, memperingatkan. Sedangkan yang dimakannya haram, yang dikenakannya pun haram. Padahal orang yang disebut dalam kisah tadi memiliki 4 keutamaan yang menjamin doanya dikabulkan oleh Allah. Pertama, dia melakukan safar perjalanan. Yang kedua, dia berpuasa. Yang ketiga, dia didolimi, bekalnya dirampok. Dan yang keempat, dia mengangkat tangannya kepada Ar-Rahman. Namun perkara haram yang masuk, yang melekati tubuh, telah menghalanginya sampainya doa itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Itulah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah yang maha suci, baik dan indah, tidaklah patut menerima kecuali amal yang suci, amal yang baik, amal yang indah dari hamba yang juga berupaya menjaga kesucian, menjaga kebaikan, menjaga keindahan dirinya. Maka pertama-tama adalah soal makanan, apa yang diasup untuk jadi tenaga ke dalam tubuhnya. Sobat yang berbahagia, bersihnya saluran pencernaan dari hal-hal yang haram menjadi penghantar sampainya rintian doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim mengatakan, sebab dengan makanan yang halal lagi thayyib, maka zat-zat yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi ramah kepada fitrah. Maka ia turut mensucikan darah, lalu hati yang menjadi pusat peredarannya terbasuh sudah. Kolbu yang senantiasa mendapatkan gizi dari unsur-unsur yang sehat, yang halal, yang thayyib, maka hati yang semacam ini akan mudah mengingat Allah. Sebab tiap butir makanan yang halal lagi thayyib, sesungguhnya senantiasa berzikir kepada Allah. Demikian penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Pemirsa yang berbahagia, baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah memberi wasiat kepada menantunya. Wahai Ali, orang yang mengasup makanan yang halal, agamanya akan bersih, hatinya menjadi lembut, dan doanya tidak ada penghalang. Barang siapa yang mengasup makanan yang subhat, agamanya menjadi samar-samar, dan hatinya menjadi kelam. Dan barang siapa yang mengasup makanan yang haram, maka hatinya akan mati, agamanya menjadi goyah, keyakinannya melemah, dan ibadahnya semakin berkurang. Pemirsa yang berbahagia, betapa indahnya ketika suami berangkat bekerja, pamit kepada istri dan anak-anaknya, mengecup dahi mereka, dan mereka semua masing-masing mendoakan suami dan ayahnya agar Allah senantiasa menjaga. Sayang, berangkatlah dengan nama Allah, berangkatlah dengan asma Allah, bekerjalah dengan niat karena Allah, bertawakallah atas setiap hasilnya juga karena Allah. Janganlah pulang kecuali hanya membawa yang halal, yang thayyib untuk kami. Demi Allah, kami semua lebih bersabar untuk menahan lapar daripada harus menanggung siksa dalam panasnya neraka. Selamat berjuang sayangku, selamat berjuang cintaku, selamat berjuang suamiku. Doa kami selalu mengiringimu. Subhanallah, betapa indahnya hidup bersama Allah. Dengannya tumbuh kesadaran bahwa kehalalan adalah akar kebaikan dan keberkahan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.